Kemudian untuk sinus, kosinus, dan tangan sudut A itu sama seperti tadi. Sudut A itu BC per AC. Depan per miring. Cos A, AB per AC. Dan tan A, BC per AB. Kemudian kita akan menuliskan bentuk ini, sudut C sama dengan 90 minus sudut A, ini ke dalam sini. Jadi sin 90 min sudut A, ini kan sama saja sinus C ya. Sinus C sama dengan AB per AC. Ternyata kita temukan hubungan AB per AC ini sama dengan kosinus sudut A di sini. Jadi dapat disimpulkan untuk sinus sudut 90 derajat dikurang A itu adalah sama dengan cos A. Seperti itu. Kemudian untuk kosinus 90 dikurang A, itu kan BC per AC. Ini sama dengan kosinus sudut C kan, BC per AC. Ternyata BC per AC ini sama dengan sinus A. Kita lihat perbandingannya. Gitu. Jadi cos A sama cos 90 minus A sama dengan sin A. Kemudian untuk tangan sudut 90 minus A atau tangan sudut C kan AB per BC. AB per BC. Ini sama dengan kotangan A. Di sini tangan A kan BC per AB. Kalau kotangannya berarti kita balikan, kan kotangan kebalikan dari tangan. Berarti AB per BC. Ternyata kita temukan hubungan di sini 90 tan 90 minus A sama dengan kotangan sudut A. Itu. Jadi kita belajar tentang itu ya di sini, relasi sudut. Relasi kan hubungan ya. Hubungan antara dua sudut. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita akan simpulkan apa yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi kan kita kalau lingkaran itu punya 4 kuadran ya. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 itu untuk dari 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 itu dari 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran 4 270 sampai 360. Nah, kita punya hubungan-hubungan antar sudutnya nanti. Nah, kita bahas yang di kuadran 1 dulu ya. Yang tadi kan 90 minus A ya. Kita bisa ganti nama sudutnya tuh dengan theta, beta, atau alfa. Di sini kita pakai theta. Untuk 90 minus theta, itu ini kakak salah, ini harusnya sama-sama. Tapi sama aja ya, ini maksudnya sudut, suatu sudut itu alfa atau beta. Sinus 90 minus alfa itu sama dengan cos alfa. Kita temukan hubungan seperti ini kan tadi, karena sinus 90 dikurang sudut A sama dengan tadi cos A, gitu. Kemudian untuk cos 90 minus alfa, itu ternyata sama dengan sin alfa. Dan tangan 90 min alfa sama dengan kotangan alfa. Jadi ini maksudnya gimana sih Kak? Nanti mau dipakainya di mana? Nah ini, oh ya, ini yang sudut seperti ini, itu dinamakan sudut saling berpenyiku. Dua sudut yang jika dijumlahkan jumlahnya itu 90 derajat, itu dinamakan sudut saling berpenyiku ya, karena sudut siku-siku kan 90. Gitu. Kalau diorang dijumlahin hasilnya 90, berarti mereka itu sudut saling berpenyiku. Gitu. Contohnya, misalkan sin 30, itu kan kita bisa menuliskannya sin 90 dikurang berapa supaya jadi 30? Kan dikurang 60 derajat kan. Nah, sin 90 dikurang 60 sama dengan, kan di sini kita temukan hubungan sin 90 minus alfa sama dengan cos alfa. Sin 90 minus 60 sama dengan cos 60, karena alfanya di sini kita ganti dengan 60. Sama kan, sin 30 berapa? Sin 30 kan setengah. Cos 60 juga setengah. Nah, dari sini kita bisa dapat hubungan. Oh, ternyata mereka ini sama gitu relasinya. Kemudian misalkan di sini cos 75, ini bukan sudut istimewa ya. Jadi nanti kita belajarnya mungkin di minggu ke-6 atau 7 cara menentukan besarnya cos sudut-sudut non istimewa gitu. Tapi ini Kak masukkan aja di sini contohnya. Cos 75 itu bisa dituliskan kan cos 90 minus berapa supaya jadi 75? Minus 15. Jadi sama dengan
cos 90 minus 15 sama dengan sin 15. Seperti itu ya. Kemudian ini juga tan 45. Tan 45 bisa kita tuliskan 90 min 45. Sama dengan, kan di sini tan 90 minus alfa sama dengan kotangan alfa. Sama dengan kotangan 45. Tan 45 kan 1. Kotangan 45 juga 1. Gitu. Jadi terbukti ya di sini hubungan ini adalah benar gitu. Jadi 90 ya kita ingat aja ini gitu. Untuk di kuadran 1 semuanya positif ya. Nah, sebelum lanjut ke kuadran 2, di sini kita mau review sebentar. Ini ada kalau sebuah lingkaran itu kan dia punya 4 kuadran ya, seperti yang kakak singgung tadi di awal. Dia punya kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dari 0, 90, 90, 180, 280, 270, 270 sampai 360. Nah, kemudian untuk memudahkan kita menghafal ininya, aturan-aturannya itu, maka ada singkatan ASTC. Bisa disingkat kalau untuk ngapalinnya, asal saja tahu caranya, gitu ya. Asal saja tahu caranya. Maksudnya apa? A di sini itu maksudnya all positif. Maksudnya semuanya itu positif. Baik nilai sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, sekan, itu semuanya positif nilainya untuk di kuadran 1. Kalau di kuadran 2, yang positif itu hanya sinusnya. Hanya sinus yang positif. Kosinusnya bernilai negatif, tangennya negatif, hanya sinus dan kebalikan dari sinus kosekan itu yang positif. Selainnya itu negatif. Kemudian di kuadran 3 itu T. Jadi tangennya yang positif. Yang lainnya negatif. Kemudian di kuadran 4 kosinusnya yang positif gantian. Yang lainnya negatif gitu. Jadi kita harus ingat ini, harap berhati-hati kalau disuruh mencari nilai trigonometri untuk ini sudut-sudut selain sudut di kuadran 1 itu nggak semuanya positif ya. Nah, ini harus diingat. Asal saja tahu caranya gitu. Nah, kemudian masuk ke ini. Oh ya, untuk sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Sudah, Kak. Oke. Kita lanjut ya. Di sini relasi sudut di kuadran 2. Nah, kita tadi kan di kuadran 1, terus ini kita buat garis, di sini ada R atau radiannya. Kita, kalau di sini kan misalkan yang ini, yang tanah ini, yang warna hijau ini, kita namakan sudut alfa misalkan. Sudut alfa itu apa? Ini, sudut 100, kan kalau sudut yang lurus ini nilainya 180 kan. Nah, sedangkan di sini kita namanya tadi sudut alfa. Jadi, yang sebelah sini, ini sudutnya berapa? 180 dikurang alfa, gitu kan maksudnya. Makanya di sini 180 kurang alfa. Nah, di sini kita punya R, kemudian kita buat segitiga di sini. Di sini panjangnya, yang ini kan Y, sumbu Y. Kemudian sisi yang bawah ini minus X kan, karena dia ada di sumbu X negatif gitu. Jadi di sini ada titik P itu minus X, Y, dan di sini titik P aksen itu minus X, 0, ya kan di sini. Nah, kemudian kita selidiki hubungannya. Sinus 180 dikurang alfa, yang tadi sudutnya maksudnya 180 kurang alfa itu apa? Ini sudut yang sebelah sini. Yang di sini ini sudut alfa. Kan kalau menghitung sudut itu harus dari kuadran 1 ya dimulainya. Jadi harus dari sini. Ini 90, di sini ada sudut berapa dikit sebut sudut alfa, dan untuk menghitung besarnya sudut yang di sini itu 180 dikurang alfa. Sinus itu kan depan per miringnya. Nah, sudut di depan yang mana? Yang ini kan Y. Y per R. Y per R. Gitu. Ini sama dengan sinus alfa. Gitu. Kemudian yang ini, kosinus 180 dikurang alfa sama dengan sisi miringnya mana? Yang ini minus X per R gitu. X per R itu kan kosinus ya. Tapi di sini ada tanda minus. Jadi untuk besarnya kosinus di sini minus cos alfa gitu. Untuk tangan gitu juga. Kan depan per samping.
Y per minus X. Berarti di sini tangannya menjadi negatif. Gitu. Benar kan yang tadi, yang hubungan antar kuadran tadi itu? Ternyata di kuadran 2, yang positif itu hanya sinusnya. Yang lainnya negatif. Nih, hanya sinus dan kebalikannya sinus, kosekan. Kalau kosekan kan kebalikan sinus. Sinus itu Y per R, kosekan R per Y. Dia kan nggak pakai sudut, nggak pakai sisi di ini, X ini kan, di sumbu X ini. Jadi walaupun X-nya negatif, dia nggak terpengaruh gitu. Jadi yang positif hanya sinusnya. Nah, untuk hubungan relasi yang 180 minus alfa ini, sama-sama gitu. Kalau tadi kan kebalikannya, yang 90 minus alfa, yang sin jadi cos, yang cos jadi sin, yang tangan jadi kotangan. Kalau yang ini di kuadran 2 untuk 180 minus alfa itu tuh sama. Sinusnya itu sama dengan sinus, kemudian kosinus itu sama dengan kosinus, tapi cuma ditambahin negatifnya. Ingat tanda-tandanya aja, gitu ya. Ini bisa dituliskan pakai yang ini, makanya ini A, maksudnya ini bagian pertama untuk relasi sudut di kuadran 2. Kemudian, oh ya, ini ada contoh. Contohnya misalkan kita diminta mencari sudut sinus 120. Kita kan kemarin cuma belajar mencari dari 0 sampai 90. Kemudian untuk 120 gimana caranya? Nah, kita bisa pakai ini. 180 dikurang alfa. Nah, untuk menjadi 120 berarti 180 dikurang berapa? Dikurang 60 kan? Kemudian jadinya apa ini? Jadinya sinus 60 kan, sinus alfa. Itu sinus 60 sama dengan setengah akar 3 ya gitu. Di sini kemudian cos 150. Kita bisa pakai ini juga, 180 dikurang 30. Karena cos 180 minus alfa itu jadinya minus cos alfa, jadi di sini minus cos 30. Jadi nanti hasilnya minus cos setengah akar 3. Harus ada minusnya gitu. Jadi harap berhati-hati di sini, kakak ingat kembali. Kemudian untuk tan 180 ini ada di kuadran berapa? Sebenarnya dia ini di ini ya, pembatas antara kuadran 2 dan 3. Tapi kita bisa cari besarnya juga melalui ini, konsep ini, relasi antar sudut ini. Kan 180 berarti dikurangi 0 ya, dikurangi sudut 0. Kemudian tan menjadi minus tan 0. Tan 0 berapa? Tan 0 itu 0 ya. Ya, jadi minusnya nggak ngaruh ya, tetap 0 aja. Gitu. Kemudian ini yang B, ini masih di kuadran 2. Kita juga bisa pakai 90 plus alfa relasinya. Tadi kan 180 dikurang alfa. Kalau 180 dikurang alfa kan berarti masih di kuadran 2 gitu kan. Nah, kalau 90 ditambah alfa, berarti kan dia juga masuknya di kuadran 2. Jadi ada dua cara gitu kita bisa pakai. Di sini kita putar sejauh 90 derajat gitu. Jadi di sini tadi kan kita punya segitiga yang di kuadran 1 tadi 90 minus alfa. Kemudian ini jika kita putar ke sini sejauh 90 derajat akan menghasilkan yang ini. Ini bayangannya ya, bayangan dari kalau di sini ada A, X, Y, di sini A aksennya, bayangan A-nya itu adalah minus Y, minus X, Y gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung cari sinusnya untuk 90 plus alfa. Jadi di sini misalnya 90, di sini ada sudut alfa gitu ya. 90 plus alfa, sinusnya itu kan depan per miringnya. Depannya yang mana? Depan yang ini, per miring, per R, berarti X per R ternyata. Jadi sinusnya itu sama dengan kosinus gitu. Ini sama seperti yang di kuadran 1 tadi, cuma dia main-mainin di tandanya. Ingat tandanya tadi yang positif hanya sinusnya. Gitu ya. Sinus 90 plus alfa ternyata itu sama nilainya dengan kosinus alfa. Kemudian untuk kosinus itu nilainya menjadi negatif. Kenapa? Karena dia pakai minus Y per R. Mana? Ini kan minus Y, X ya. Ya gitu. Kemudian ini tan 90 plus A, ini jadinya minus kotangan A. Ini jadi sama seperti yang kuadran 1 tadi, cuma dia perhatikan di tanda-tandanya. Yang positif hanya sinusnya.
gitu ya. Tapi di sini semuanya dibalik, sinus jadi kosinus, kosinus jadi sinus gitu. Begitu juga untuk kosekan, sekan, dan kotangan. Untuk kosekan dia berubah jadi sekan, karena kosekan ini kebalikan dari sinus, makanya dia juga positif nilainya di sini kan, positif. Kemudian sekan berubah jadi kosekan, tapi dia pakai minus, kotangan itu jadi tangan dengan minus tangan. Nah ini contohnya, misalkan kosinus 135, kita bisa cari pakai hubungan sudut 90 plus alfa. 90 plus berapa supaya jadi 135? Kan plus 45 ya. Nah, jadi kita bisa tulis cos 90 plus 45 sama dengan minus sin 45. Karena di sini cos 90 plus alfa sama dengan minus 90 alfa. Minus sin alfa. Gitu. Jadi minus sin 45 berapa? Minus setengah akar 2 gitu ya. Kemudian untuk sekan 120 misalkan ya sama kayak itu tadi kita bisa pakai cara ini 90 plus berapa supaya jadi 120 plus 30 gitu kan. Sekan 90 plus alfa jadinya minus kosekan kan di sini. Nah, jadi minus kosekan 30 gitu. Nanti bisa dicari nilainya berapa gitu, hasilnya. Jadi untuk menentukan misalkan kosinus 135 ini nggak harus pakai yang 90 plus alfa, tapi bisa pakai yang tadi juga yang 180 minus alfa. Tinggal kita harus ingat hubungannya, relasi-relasinya. Kalau yang 180 minus alfa tadi dia nggak dibalik ini, jadi sin tetap aja sin gitu. Cos tetap aja cos, tapi di sini mainin tandanya gitu. Gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Untuk ini relasi sudut di kuadran 3. Untuk di kuadran 3, kita punya yang tadi, sebenarnya segitiga yang sama seperti tadi, cuma kita putar sejauh 180 derajat. Gitu. Nah, jadi di sini yang ini adalah, ini kurang jelas ya gambarnya, maaf. Ini sudut sumbu minus X, yang di sini minus Y, dan di sini adalah R, radius jari-jari lingkarannya. Kemudian di sini kita punya titik P sama dengan minus X, 0. Di sini P aksennya itu minus X, minus Y. Gitu. Untuk ininya perbandingannya, sinus 180 plus alfa, alfanya yang mana? Yang ini kan? Yang ini sudut alfa. Kan di sini 180 sudutnya, ditambah sedikit ini adalah alfa. Sudut 180 plus alfa. Itu adalah depan minus Y per miringnya itu R. Minus Y per R. Y per R ini kan sama aja sinus ya. Nah, tapi dia minus, berarti minus sin alfa. Kemudian untuk kosinus gitu juga, minus X per R samping per miring. Untuk tangan, depan per samping. Gitu ya. Minus dibagi ketemu minus kan jadinya plus ya. Makanya di sini untuk kuadran 3, tadi yang positif adalah tan-nya kan A, S, T, C. Tan-nya yang positif, yang lainnya negatif nilainya. Untuk sin-nya negatif, kosinusnya negatif. Untuk tan, hanya untuk tan itu positif di kuadran 3. Ini untuk sinus kosinus tangan, untuk yang kosekan sekan kotangan juga sama. Kosekan sekan kotangan ini kan kebalikan dari mereka ini ya. Yang kebalikan dari tangan itu sama, nilainya positif gitu. Ini bisa dilihat sendiri ininya ya, asalnya dari mana. Kemudian di sini ada contoh, misalkan kita diminta mencari tan 210, kita bisa pakai ini, relasi sudut 180 plus alfa. Gitu. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, kita tentuin dulu, itu tuh sudutnya ada di kuadran berapa. Misalkan 210 ini kira-kira ada di kuadran berapa dia? Intervalnya dari berapa sampai berapa? Kan kalau dari sini ke sini cuma 90. Kuadran 2 ini cuma 90 sampai 180. Kuadran 3, 80 sampai 270. Berarti 210 ini sudutnya ada di sini. Pastikan di kuadran 3. Nah, untuk kuadran 3, kita bisa pakai relasi sudut 180 plus alfa, atau nanti ada lagi 270 minus alfa.
Itu. Nah, sekarang kita bahas yang 180 plus alfa dulu. Kita sudah dapat tadi perbandingannya. Kalau yang positif itu hanya tannya, yang lainnya tetap sin sama dengan sin tetap, tapi cuma tandanya, ada tandanya. Nah, di sini untuk tan 210, tan 180 ditambah berapa? Tambah 30 kan? Sama dengan tan 30 gitu. Nanti berapa nilainya tan 30 gitu kalau yang hafal. Kemudian sin 180. Nah, 180 itu kan seperti yang kakak bilang tadi, dia itu adalah pembatas antara kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi dia bisa dipakai untuk mencari nilai perbandingannya bisa pakai relasi di kuadran 2 atau kuadran 3 itu boleh sama aja. Untuk ini kita bisa pakai yang 180 ditambah alfa. Alfanya itu 0 kan? Karena 180 tambah 0 gitu supaya jadi 180. Nah, kalau sinus kan tadi sama-sama sinus ya hasilnya, tapi ditambahkan negatif. Jadi negatif sin 0. Tapi karena sin 0, 0, jadi nggak ngaruh ya negatifnya, jadi ya 0 gitu aja. Kemudian untuk kotangan 240. Nah, sama kayak tadi, kotangannya nilainya positif. 180 tambah 60, itu supaya jadi 240. Begitu ya, kakak rasa sudah pada paham. Nah, kemudian ini untuk sudut 270 minus alfa. Di sini agak sedikit ribet, tapi nggak apa-apa, kita pahamin pelan-pelan. Di sini kita pertama punya segitiga ini, yang di kuadran 1 tadi, dengan titik A itu X, Y. Ini titik A, itu X, Y. Kemudian segitiga ini, bukan segitiganya, maksudnya sudut A-nya ini kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Yang merah-merah ini adalah garis Y sama dengan X. Ya kan? Kalau garis Y sama dengan X kan dia memotong di titik asal. Ini. Garis lurus seperti ini, berupa garis lurus. Kita cerminkan. Maksudnya cerminkan tuh seperti apa? Kayak kita bercermin. Kalau di sini, hasilnya ada di mana? Pasti di sini kan? Gitu. Nah, kita cerminkan nih. Jadi di sini A aksennya. Aksennya ada di situ. Kemudian ini kita putar sejauh 180 derajat. Gitu. Jadi ini dari sini kita cerminin ke sini tadi kan. Terus kita putar sejauh 180 derajat. Jadi hasilnya di sini dia. Bisa pindah ke sini. Segitiganya tadinya di sini, kita putar jadinya di sini. Paham kan maksudnya? Maksud kakak, ini bukan video bentuknya, jadi mungkin agak sulit. Tapi bisa dibayangkan lah ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita punya A aksen. Aksen itu bayangannya. A aksennya itu minus Y, karena dia di sumbu Y negatif, koma minus X. Gitu. Kemudian kita bisa mencari ininya, perbandingannya. Ini 270 minus alfa. Ini kan sudut 270 ya. Minus yang ini, alfanya tuh yang ini. Jadi kita bisa nyari nanti untuk sinus 270 minus alfa itu sinus kan depan per samping ya. Depannya minus X, sampingnya R. Jadi minus X per R. Minus X per R itu rumusnya siapa sih? Rumusnya kosinus kan sebenarnya. Gitu. Jadi kenapa ini bisa berubah dari sinus kok bisa jadi kosinus? Ya karena ini. Untuk alfa, di sini minus X per R. Harusnya kalau di sini kan X per R itu kan punyanya kosinus kan? Rumusnya gitu. Nah, kalau di sini ternyata untuk di kuadran 3 untuk sudut 270 minus alfa, dia itu sama dengan sinnya gitu. Jadi karena di sini ada minus, makanya cosnya juga pakai minus, minus cos alfa. Nah, untuk cosnya sendiri, cos 270 minus alfa, itu sama dengan minus Y, ini kan minus Y, per R. Karena kan samping per miringnya. Ini sudut alfanya itu yang ini. Itu. Nah, jadi minus sin alfa. Kemudian untuk tangannya itu minus X per minus Y. Karena samping depan per samping. Minus X per minus Y. Jadi hasilnya positif, kotangan A. Ya kan, benar kan? Untuk tangan di kuadran 3 itu dia positif, yang lainnya negatif. Ini untuk kosekan, sekan, dan kotangannya. Sama seperti tadi, kurang lebih nyarinya mungkin sudah pada paham.
Kemudian ini contohnya. Sama seperti tadi, tapi kita bisa pakai yang ini rumusnya 270 minus alfa. Kalau yang tadi 180 plus alfa, yang ini 270 minus alfa. Nah, tan 210 itu bisa kita tuliskan kan 270 minus 60. Karena di sini alfanya 60, maka dia sama dengan cos 60. Kotangan 60 itu. Kemudian sin 180 itu bisa kita pakai ini juga 270 dikurang berapa supaya jadi 180 dikurang 90 kan sama dengan minus cos 90 karena cos 90 itu 0 jadi ya nggak perlu ditulis minusnya. Kemudian untuk kotangan 240 itu kita bisa cek ini zoomnya sebentar lagi akan berakhir jadi nanti kalau keluar boleh masuk lagi ya dek ya karena ini bukan yang premium zoomnya. Nanti kalau seandainya tiba-tiba mati, nanti silakan masuk lagi aja ya. Mohon maaf ya untuk ketidaknyamanannya. Ya, jadi seperti itu ya untuk ini yang di kuadran 3. Kemudian di kuadran 4 itu kita bisa punya relasi 360 minus alfa. Nah, kalau berdasarkan gambar di samping ini, kan ini sudut segitiga QOP yang aslinya itu kan yang ini di kuadran 1 tadi. Ini kita putar sejauh nggak nyampe 360 sih. Kita putar sampai di kuadran 4 segini dia. Nah, ini nanti kan bayangannya akan seperti ini. Kita putar 360 derajat, ya 360 derajat, bayangannya seperti ini. Jadi di sini, kalau di sini P-nya X, Y, di sininya ini P minus X, minus Y. Gitu, P aksennya. Nggak minus deng X-nya. X-nya positif ya, kan di sini. Jadi, mohon maaf, jadi P aksennya itu X, min Y. Nah, kalau berdasarkan gambar di samping, kan sudut QOP itu adalah sudut alfa. Maka sudut QOP aksen kan di sini, itu adalah sudut 360 minus alfa, gitu kan. Nah, makanya di sini untuk sin 360 minus alfa itu sama dengan minus sin alfa, karena di sini sin kan depan permilnya, depannya di sini minus Y. Jadi ada minusnya makanya dia minus gitu. Untuk kosinus dia nggak pakai sudut Y, jadi maka dia positif aja sama. Kosinus ini sama dengan kosinus alfa. Untuk tangan juga begitu, jadinya minus. Jadi benar ya untuk di kuadran 4 yang positif hanyalah kosinusnya dan kebalikan kosinus, yang lainnya negatif. Nah ini contohnya bisa dilihat, ini sama seperti tadi. Yang penting itu diperhatikan tanda-tandanya. Oke, selanjutnya ini untuk 270 plus alfa. Kita bisa pakai juga 270 plus alfa. Jadi ini segitiga yang ini kita putar sejauh 270 plus alfa derajat. Ini alfanya. Alfanya di sini. Nah, kemudian untuk sinus 270 plus alfa itu yang mana? Sinus 270 plus alfa itu kan depan permilnya. Jadi minus X per R gitu. Jadinya makanya di sini kosinus alfa. Makanya ini sama kayak yang tadi sebenarnya. Tinggal kita pahamin aja dari gambarnya. Kalau mau tahu ini asalnya dari mana, kita bisa pahamin seperti itu. Jadi untuk yang sudut 270 plus alfa itu sinusnya berubah menjadi kosinus, tapi dia negatif. Karena yang positif hanyalah kosinusnya. Kosinusnya nanti akan berubah jadi sinus dan nilainya positif gitu. Untuk yang ini juga sama, ini kebalikan yang tadi. Ini mohon maaf kakak buru-buru hampir zoomnya sudah mau selesai ini biar cepat. Nah, kemudian ini contohnya sama seperti tadi, bisa lah ya ini kira-kira. Nah, kemudian ini kakak punya ringkasan dari yang tadi, dari yang awal kakak ngomong sampai sekarang itu. Nah untuk kuadran 1 itu kan kita punya relasi 90 min alfa. Balik, maksudnya balik ini apa? Dibalik. Jadi kalau yang sin jadi cos, yang cos jadi sin, yang tan jadi kotangan gitu. Pokoknya dibalik-balik dan tandanya semuanya positif gitu. Ini untuk cara kakak menghafal. Gimana sih cara menghafal untuk mencari nilai-nilai perbandingan trigonometri itu dari 4 kuadran ini. Kemudian untuk kuadran 2,
kan dia punya dua ya ininya relasinya, ada 180 minus alfa, bisa juga 90 plus alfa. Nah kalau untuk yang 180 minus alfa dia tuh tetap, jadi sama-sama, misalkan sin itu tetap sin, nggak dibalik jadi cos, yang cos juga tetap cos, yang nah jadi untuk amannya kalau misalkan itu pilihan ganda soalnya dan nggak disuruh harus pakai yang relasi sudut 90 plus alfa misalkan, nah itu kalian carinya pakai yang ini aja, yang tetap-tetap ini aja gitu, untuk lebih amannya gitu ya, karena kita takutnya lupa gitu kan. Kalau kakak lebih suka pakai yang ini, yang 180 minus alpha ini, misalkan disuruh menentukan sin 150, ketimbang pakai 90 plus 60, kakak lebih baik pakai 180 kurang 30 gitu, karena dia tetap ininya. Nah, kemudian untuk tandanya harus diperhatikan, di kuadran 2 yang positif hanyalah sinusnya. Nah, untuk yang 90 plus alpha itu harus dibalik. Tuh. Nah, kemudian untuk di kuadran 3 itu 180 plus alpha itu tetap nilainya, dan 270 minus alpha itu yang dibalik. Gitu. Jadi kalau untuk lebih amannya pakai yang 180 plus alpha ya gitu. Nah, gitu. Dan kemudian untuk tandanya hanya tan yang positif. Untuk di kuadran 4 yang tetap itu kalau kita pakai relasi 360 minus alpha. Itu tetap sin, cos tetap sin, cos. Nah, dan tandanya hanya cos yang positif. Tapi kalau kita pakainya 270 plus alpha, itu harus dibalik. Gitu. Jadi, ngapalinnya gitu aja sih kalau mau ngapalinnya. Saran kakak gitu. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas relasi sudut negatif. Sudut negatif itu yang berlawanan arah jarum jam ya. Itu nanti gimana cara nentuinnya. Kemudian sudut yang lebih dari 360 derajat, misalkan sudut 720, 480, nanti itu kita akan belajar minggu depan. Nah, kemudian ini ada latihan, ini nanti bisa kalian kerjakan. Kita mau bahas latihan soal dulu ya. Kita mau bahas latihan soal dulu, tapi ini waktunya sudah hampir habis. Atau kita akhiri saja dulu, nanti kita masuk lagi ya. Gimana? Atau langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Ini di sini kakak punya beberapa soal, nggak banyak, cuma 4. Nah, ini bisa langsung kita jawab. Sederhanakan bentuk tan 65 per kot 25. Nah, kita di sini gimana caranya sederhanainnya? Kita harus pikir di sini hubungannya apa kira-kira di sini. Tan 65 dan kot 25. Tan nih, yang ini nih. Kalau tan kotangan A itu kan tan 90 dikurang alfa. Ya kan? Tan 90 dikurang alfa. Akibatnya kot 25 itu jadinya tan 90 minus 25 kan. Tan 90 minus 25 tan berapa? Tan 65. Jadi kita bisa iya. Iya, ada apa? Enggak, iya nurutin itu. Oh iya. Kemudian kita bisa tuliskan itu kotangan 45 sama dengan tan 65. Tan 65. Jadi tan 65 per kot 25 itu bisa kita tuliskan yang ini ya. Tan 65 per tan 65. Jadi disederhanakan sama dengan 1 gitu. Ini maaf Mbak kakak tulis untuk menghemat waktu. Kemudian ini hitunglah nilai dari cos 150 misalkan. Ini bisa kita cari pakai yang 180 minus alpha atau 90 plus alpha. Jadi seperti kakak bilang, yang lebih aman pakai 180 kurang alpha. Jadi dia nggak dibalik-balik. Jadi ini 180 dikurang 30 sama dengan kosinus 30. Tapi ingat, dia ada di kuadran berapa? Dia ada di kuadran 2. Nilai kosinusnya negatif. Gitu. Berarti negatif cos 30. Negatif setengah akar 3 ya. Tulis aja deh akar 3. Itu. Kemudian tan 225 kita bisa tuliskan tan ini ada di kuadran 3 ya. Kuadran 3 tadi
kita pakai yang ini aja. Yang 180 plus alpha. Kalau mau pakai yang 270 minus alpha juga boleh, tapi tinggal dibalik. Gitu. Jadi kita pakai yang 180 ditambah alpha. Alphanya berapa? Kita tambah 45 ya. Iya kan? Iya. Kemudian ini jadinya tan 45. Tapi ini ada di kuadran 3. Tannya bernilai positif. Benar betul. Tan 45 sama dengan 1. Itu. Kemudian ini sekan 45. Nah, kita bisa tuliskan sekan berapa ini 90 minus 45 sama dengan ya kebalikannya. Jadi kosekan 45. Kosekan 45 dan sekan 45